Menurut Dhamma, menurut ajaran Guru Agung kita, penderitaan atau masalah itu bersumber atau dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bukan faktor dari luar. Apapun yang terjadi di luar diri kita, kalau kita bisa menanggapi dengan benar, itu tidak akan membuat kita menderita. Kalau salah menanggapi, ya itu penderitaan. Nah, mengapa bisa salah menanggapi? Karena ada endapan yang mengendap lama sekali. Sulit diketahui kapan itu mulainya ada. Keserakahan, loba, kebencian, dan keakuan. Itu mudah terpancing dengan peristiwa yang di luar. Gitu ya. Nah, kalau itu terpancing lalu berkembang biak. Menimbulkan masalah alias penderitaan. Oleh karena itu, pekerjaan atau urusan kita yang awal adalah memperbaiki yang di dalam supaya tidak menambah penderitaan. Tetapi membersihkan endapan, loba, keserakahan, dosa, bahasa Pali atau dwesa, bahasa Sanskerta, kebencian dan keakuan itu tidak mudah. Itu urusan mental, tidak bisa dilihat, ada di mental kita. Oleh karena itu, Dhamma memberikan jalan keserakahan, kebencian, keakuan ini yang diurus, yang diatasi, yang kasar-kasar dulu. Yang mudah dilihat, mudah dikenali. Karena yang halus itu sulit. Sulit mendeteksi yang halus. Yang kasar itu dalam bahasa Pali disebut witik kama, yaitu perbuatan-perbuatan buruk, ucapan buruk. Semuanya itu adalah ekspresi perwujudan dari keserakahan, kebencian, kesombongan, keakuan, iri hati, dendam, dan lain-lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau Anda sekalian memegang sila, sila itu perilaku yang baik. Hakikat dari sila itu mengendalikan diri kita. Mengendalikan perbuatan kita, perilaku kita. Hakikatnya itu mengendalikan diri. Supaya punya perilaku yang baik. Punya sila yang baik. Itu tujuannya untuk babat itu. Bersihkan kotoran batin yang kasar-kasar itu. Kalau kotoran batin yang kasar-kasar itu dibabat, dibersihkan, kotoran batin yang halus itu tidak punya kesempatan untuk keluar. Karena dibabati terus. Tidak punya kesempatan untuk unjuk diri. Mau serakah, mau marah, mau sengit, mau maki-maki, mau menunjukkan keakuannya, kesombongannya. Harus mengendalikan diri, tidak begitu. Meskipun kepingin. Sehingga kepinginnya itu, mental yang ingin serakah, ingin dendam, ingin marah, ingin membenci, ingin sombong itu, tidak ada saluran untuk keluar. Karena mulut dan perilaku kita
kita kendalikan. Salurannya dibumpet. Entok metu sing apik-apik. Yang buruk-buruk tidak boleh. Tidak dapat saluran. Dia akan mengecil. Meskipun tidak habis. Nanti kalau dapat yang dari luar itu dapat, sering dikatakan godaan ya, dapat rangsangan yang berat sekali, kalah itu. Baru-baru ini kan ada kasus, mungkin baca di medsos, mungkin ada di Thailand sana yang kalah ya. Banyak orang yang komentar, bagaimana bisa begitu? Latihannya kan keras, kok sampai kebobolan, sampai terjadi hal-hal yang begitu. Lalu ada Pak siapa Halim yang Marimas ini loh, siapa Halim yang punya minuman Marimas ya, Halim siapa? Dia sering memberikan itu, membuat video itu. Haryanto Halim, ya. Ini dia yang mengatakan, ya Marimas, ya Marimas. Bukan saya hanya menirukan saja. Haryanto Halim bisa, kalau yang dari luar itu rangsangannya kuat sekali ya bisa, hancur ya bisa. Masalah, apalagi biku itu kan winayanya keras ini. Lah kalau yang dari luar itu tariannya keras sekali ya mesti mesti break ya, mesti patah. Maaf, ini saya hanya menirukan Pak Haryanto Halim. Mau contoh? Contohnya kan Adam dan Hawa. Iya. Nah, saya pikir pandai juga ini. Mudah-mudahan ini tidak, rekaman ini tidak kemana-mana. Tapi saya hanya menirukan Pak Haryanto Halim. Bukan contoh dari saya. Tetapi mengendalikan diri dari perilaku yang buruk, mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan meskipun kadang-kadang sulit. Mengapa? Karena mengikuti serakah benci itu menimbulkan kenikmatan. Kesombongan itu menimbulkan kenikmatan, berbunga-bunga, apalagi kalau dipuji-puji ya. Meskipun sulit mengendalikan diri yang dari yang buruk-buruk itu, tetapi itu mengurangi keburukan. Kalau keburukan yang memberikan kenikmatan itu dituruti, ya masalah bertambah, itu penderitaan. Jadi sila atau mengendalikan diri itu untuk kita ini loh. Kepentingan kita kalau Anda tidak mau menderita, tidak mau dikerubuti oleh masalah yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi mengendalikan diri, memegang sila, tidak berperilaku yang buruk itu mempunyai segi sosiologis. Apa artinya segi sosiologis? Pengendalian diri Anda tidak berbuat yang buruk, menjaga sila itu juga mempunyai dampak yang baik untuk masyarakat. Utamanya untuk keluarga Anda, kolega Anda, tonggo teparo, teman-teman di mana Anda bekerja di kantor itu, dan lain-lain. Karena Anda tidak berperilaku buruk. Kalau Anda berperilaku buruk, keluarga Anda jadi korban. Orang lain mendapat masalah.
Jadi kalau Anda mengendalikan diri, tidak berperilaku buruk, tidak berkata-kata buruk, tidak berbuat buruk, menjaga sila supaya kotoran batin yang kasar itu berkurang. Sehingga kotoran batin yang halus itu tidak mendapatkan saluran keluar. Masalah berkurang, penderitaan berkurang, Anda maju dengan lebih tentram. Tetapi pengendalian diri itu sekaligus berguna untuk orang banyak. Karena punya segi sosial. Keluarga Anda, teman Anda, kolega Anda, kantor Anda, masyarakat Anda. Semua kebaikan mempunyai dua sisi. Mempunyai dua muka yang baik. Semua keburukan juga punya dua muka yang baik. Dua muka yang buruk, merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Tetapi Bante, Kang tidak hanya mengendalikan diri saja. Tidak hanya sabab papasa akaranang, jangan berbuat yang buruk. Ajaran Buddha kan juga tambahlah perbuatan-perbuatan yang baik sebanyak mungkin. Ya. Mana yang penting? Oh ya, dua-duanya penting. Tidak berbuat buruk penting, menambah kebaikan untuk keluarga, untuk orang lain, utamanya untuk keluarga, penting. Kalau ditimbang, Bante, dipikir mana yang paling penting, tidak berbuat buruk dan menambah kebaikan. Kalau mau dicari mana yang paling penting, tidak berbuat buruk paling penting. Saya belum bisa itu nolong orang, berbaik-baik sama orang, membantu orang. Ya enggak apa-apa. Enggak ada yang dirugikan kok kalau kamu tidak membantu mereka. Tapi jangan berbuat buruk. Kalau kamu berbuat buruk, ada yang rugi, ada yang jadi korban. Suami, istri, anak, lingkungan, teman. Apa membunuh, apa mencuri, apa ngapusi, apa memfitnah, apa menghina. Itu paling penting. Tidak bisa menambah kebaikan, surapopo, tidak apa-apa. Tapi jangan tidak mengendalikan diri. Karena kalau tidak mengendalikan diri, Anda menambah masalah. Nomor satu untuk diri Anda sendiri, nomor dua untuk orang lain atau lingkungan. Oleh karena itu, pokok ajaran Sang Buddha itu sabab papasa akaranang, jangan berbuat buruk, itu diucapkan pertama. Baru kusalasu pasampada, tambahlah kebaikan. Yang ketiga, sacita pariyodhapanang, membersihkan yang di dalam ini. Dan tadi sudah dijelaskan toh. Kalau yang ini di dalam tidak dibersihkan, ya dicegati bagaimana saja, berobos itu. Cari jalan untuk keluar. Mencari kenikmatan, apakah keserakahan, kebencian, membenci orang dan yang dibenci sampai klepek-klepek itu menimbulkan kenikmatan juga. Bukan saja mencari dapat, menikmati dapat, benci orang, nyingkirkan orang sampai berhasil. Wah, itu pol-polan sungguhan ya. Lah itu menimbulkan ketagihan. Bukan hanya menikmati yang dicari menimbulkan ketagihan, bisa nyingkirkan orang, bisa memusuhi orang sampai klepek-klepek itu juga menimbulkan ketagihan juga. Wah, lain waktu ganti yang itu yang diberantas, ini sudah berhasil, itu berhasil, ganti itu yang diberantas ya. Ya bisa menjadi ketagihan. Oleh karena itu jangan berbuat buruk. Sangat penting pertama dan utama. Tidak bisa berbuat baik, Bante, belum bisa rapopo. Karena itu begitu seseorang menerima ajaran Buddha, ya, Sang Buddha sebagai guru ajarannya, Sangga Tisarana, langsung diberikan Pancasila. Karena Pancasila itu mengendalikan diri. Itu ajaran pertama.
Saya menerima tokoh-tokoh agama dari Tanah Toraja. Kalau ini boleh diviralkan, boleh. Ada pastor banyak, tidak begitu banyak, ada 2 mungkin juga. Pendeta yang banyak, ada ustadz juga. Salah satu pastor itu bertanya, Biku, Bante, apa sih inti ajaran Buddha itu apa? Saya mengatakan, waduh ajarannya sih banyak, bagaimana mau menjelaskan dengan kalimat yang singkat, apalagi waktunya tidak lama. Singkat saja Biku apa? Oh iya, kalau singkat ya ajaran Buddha itu jangan berbuat buruk, menambah yang baik-baik, membersihkan pikiran sendiri. Karena yang baik yang buruk itu datangnya dari pikiran kita. Ini ajaran Buddha. Saya tambahi, Romo, kalau embel-embel ini ajaran Buddha dipotong, diketok, boleh aja. Jangan berbuat buruk, banyak berbuat baik, jaga dan bersihkan pikiranmu sendiri. Cukup. Ini nasihat untuk semua orang. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, tua muda. Nggak usah dikatakan ini loh ajaran Buddha hebat banget. Nggak usah. Yang penting jangan berbuat buruk, banyak melakukan yang baik, jaga dan bersihkan pikiranmu. Sudah. Itu ajaran yang berguna untuk semua orang. Universal. Kamu mau kasih merek ini ajaran Buddha, Buddha Gotama, Dhamma, ajaran Bante dan lain-lain, tidak masalah. Karena ajaran itu universal. Kalau orang mendengar itu dan dia tidak tahu ini ajaran Buddha, ya tidak apa-apa. Orang kualat. Tidak apa-apa. Oh ini bagus Bante, saya mau nulis ini lalu tak akoni, saya aku sendiri. Ya, jangan berbuat buruk, menambah kebaikan, membersihkan pikiran Anda. Karena yang buruk, yang baik datang dari pikiran kita sendiri. Dalam kurung oleh Hartono itu, ya tidak apa-apa, boleh aja. Nggak akan dituntut. Sang Buddha punya hak paten atau tidak tahu. Nggak apa-apa. Kami para biku juga nggak akan nuntut. Loh itu ajaran Buddha loh, ya nggak akan. Kalau Anda mengutip itu lalu Anda mengupload berarti Anda setuju toh? Bagus. Tanpa menyebutkan saya penganut Buddha, tidak usah. Tidak usah. Nanti ada cerita di belakang. Nah, sekarang jenisnya. Sila atau pengendalian diri itu ada 2 jenis. Warita sila dan carita sila. Ini bahasa Pali ya, bahasa Sekitar. Warita sila itu tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak memfitnah, tidak bikin gosip, tidak selingkuh, tidak berbohong, tidak. Warita sila. Tapi ada carita sila. Carita sila itu sila yang seperti kewajiban moral. Kalau Anda membaca Sigalowada Sutta, nah itu carita sila. Orang tua memberikan pendidikan pada anaknya, mempersiapkan hari depannya, tiba waktunya memberikan warisan. Para biku mencegah umat kalau melihat atau mengetahui umat berbuat jahat, mendorong umat berbuat baik, membantu umat dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan para biku, mengajarkan ajaran yang dhamma, kebenaran, kebaikan yang belum pernah didengar, meluruskan pengertian yang salah, menuntun kalau nanti sudah meninggal, kalau belum bisa bebas dari penderitaan, paling tidak dilahirkan di alam yang lebih baik. Nah, kewajiban moral itu adalah sila juga. Seorang guru kepada muridnya memberikan pengetahuan, memberikan bimbingan, menjagai murid itu jangan berbuat yang buruk dan lain-lain. Kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Itu semua sila.
sila yang Anda sebaiknya berbuat begini. Itu carita sila. Boleh dikatakan sila yang bersifat kewajiban moral. Sedangkan warita sila itu jangan membunuh ya, jangan menyakiti, jangan colong jupuk, jangan mencuri. Tidak, jangan. Itu warita sila. Tetapi kewajiban-kewajiban itu adalah carita sila. Nah, sekarang bagaimana melaksanakan sila itu? Yang pertama ada niat. Dalam bahasa Pali, samadana wirati. Kalau Anda ikut kebaktian mengucapkan Pancasila, panatipata, weramani, sikapadang, samadhyami, menirukan biku, itu samadana. Samadana itu bertekad, saya tahu membunuh itu tidak baik, maka saya mengambil latihan itu untuk tidak membunuh, itu samadana. Sumpah-sumpah, janji-janji kalau pejabat dilantik itu, saya akan melakukan tugas saya seluruhnya sesuai dengan undang-undang, tidak akan menerima apapun yang ada hubungannya dengan pekerjaan saya, itu samadana. Dimulai dari situ dulu. Ada niat dan niat itu dipegang dengan kuat, itu samadana. Nah, pelaksanaan sila itu lebih lanjut disebut sampati wirati. Apa itu sampati wirati? Double T. Berhasil melaksanakan sila, berhasil menjaga diri. Betul-betul tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain, menjaga ucapan. Meskipun dengan bermacam-macam kondisi. Kenapa tidak mengambil barang itu? Loh, kayak wong. Ngono aku njupuk isin konangan. Loh, itu yang menjalankan sila, berarti menjalankan sila. Mengapa? Dia tidak mengambil. Apapun alasannya dia tidak sampai mengambil. Itu jalankan sila. Ya, termasuk melakukan hubungan seksual dan lain-lain. Mau mengucapkan yang kasar-kasar. Malu akulah. Sajane ya kepingin. Tapi malu. Tapi tidak melakukan. Tidak. Anda sudah menjalankan sila. Perilaku Anda baik. Apapun alasannya. Malu dengan lingkungan. Atau takut akibat karma. Ya, sekarang akibatnya tidak terasa. Terasa hanya enaknya. Nanti loh. Kalau karma berbuah. Apa yono atau karma itu? Mau bukti apa? Mau bukti nanti kalau sengsara ora ojo gembor. Ya. Lah kalau tidak ada hukum karma ya buat apa agama-agama itu? Anda berbuat seenak Anda sendiri aja. Mau selingkuh, mau mencuri, mau nyakiti, mau apa ya terserah. Ora ono akibate. Apa begitu? Secara logika juga tidak bisa diterima. Oh ya. Kalau berbuat buruk nanti akibatnya buruk. Aku enggak beranilah berbuat buruk. Itu melaksanakan sila. Karena takut akibat karma. Takut konangan lingkungan. Takut nanti keluarganya malu. Takut nanti penjara. Pokoknya berhasil tidak berbuat buruk. Apapun alasannya itu melaksanakan sila. Tidak harus alasan ajaran agama, ayat suci. Tidak harus alasan takut hukum karma. Tidak harus. Anda wedi mencuri, wedi selingkuh itu saja sudah baik. Wedinya itu karena apa? Tidak persoalan. Karena dengan takut itu Anda tidak melanggar sila. Anda punya perilaku yang baik. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri Anda sendiri. Nah, yang ketiga samuceda wirati. Nah, samuceda wirati ini bukan hanya kepingin lalu karena berbagai macam pertimbangan tidak jadi melakukan kejahatan. Ingin saja tidak. Ingin sedikit pun tidak. Kepingin menggoda suami istri orang lain.
atau ingin berhubungan dengan yang bukan pasangannya, ingin mengambil yang bukan miliknya, ingin bateni, ingin apa segala macam. Ora, tidak ada yang tahu lah. Niat itu saja tidak ada, apalagi sampai berencana. Berencana tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesempatan. Niat saja tidak ada. Nah itu samuceda wirati. Kan ada rumusan dulu. C itu N plus K. N plus K sama dengan C. Ada niat, kondisinya menunjang, lah terjadi C, kriminal. Ada niat, oke, wong ini. Sekarang semua pembayaran lewat online, ora ulung-ulungan duit, ora iso iki, ndak ada kesempatan, kriminal tidak terjadi. Ada kesempatan, cetowelo-welo ngambil tidak ada yang tahu, tapi tidak ada niat. Juga tidak akan terjadi kriminal. Tidak akan terjadi kejahatan. Oleh karena itu kuncinya niat. Meskipun ada kesempatan, tidak. Apalagi ada niat lalu diatasi sampai tidak jadi. Niat muncul pun tidak. Nah itu biasanya di dalam kitab suci, dalam Tipitaka dikatakan sotapana. Tingkat kesucian pertama itu niat saja tidak. Bukan aja ada niat lalu dipotong, ada niat lalu dibasmi, ada niat lalu diatasi. Niat itu saja tidak muncul. Nah sotapana itu silanya bersih. Niat untuk melakukan keburukan tidak. Itu samuceda wirati. Nah, itu tadi sila. Ya, ada yang tidak ada kewajiban moral. Lalu kemudian bagaimana melaksanakannya? Punya niat, tidak menjalankan, tidak melanggar sila, sampai niat pun tidak ada. Sekarang jenisnya, sila itu ada dua jenis. Pakati sila dan panyati sila. Pakati sila itu sila yang alami. Tidak diajarkan oleh Buddha pun, tidak disebut ajaran Buddha pun, semua orang baik itu, butuh itu kita. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan mengambil haknya orang lain, jangan nipu, jangan selingkuh. Itu sila yang alami. Agama apapun ya ngajarkan itu, meskipun tidak diberi judul Pancasila. Ada. Orang tidak beragama pun, waktu anak-anaknya bisa diberitahu itu, jangan mateni lo ya, jangan mateni, tidak baik. Kalau bukan milikmu di sekolah jangan ngambil, jangan ambil barang-barang. Ya. Ya ada orang tua juga kalau anaknya pulang membawa apa itu pulpen baru apa baru, orang tuanya senang. Padahal itu mencuri. Tidak ditanya, ini kamu dapat ini dari mana? Ini hadiah dari sekolah atau bagaimana? Pokoknya mulai gue barang sing apik-apik seneng aku ya. Nah itu awal memberikan angin kondisi yang tidak baik itu ya. Nah, tetapi ada panyati sila, sila yang dibuat. Loh, kenapa Bhante sila kok dibuat? Ya tujuannya itu tadi. Pakati sila itu untuk memberangus supaya kotoran batin tidak punya saluran keluar. Nah sila yang dibuat juga begitu. Kalau tidak dibuat sila itu nanti tidak dibuat panyati sila, sila yang dibuat. Yang membuat siapa Bhante? Ya manusia, kesepakatan bersama itu. Kesepakatan bersama kita. Kalau itu tidak dibuat, wah nanti seenaknya. Semua orang bisa seenaknya. Yang penting kan aku nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berbohong. Lah itu menjadi mempunyai dampak sosial yang buruk. Karena sila itu memberikan ketentraman, keharmonian, kerukunan. Di dalam Saraniya Dhamma ada 6 syarat untuk hidup rukun. Di keluarga, di organisasi, di wihara, di manapun. Salah satu syarat hidup rukun dari Saraniya Dhamma itu
punya standar perilaku yang sama, punya sila yang sama, termasuk sila yang dibuat. Sila yang dibuat untuk kesepakatan bersama. Winaya para biku itu panyati sila banyak disebut Buddha panyati yang dibuat oleh Buddha dengan alasan tertentu. Kenapa biku kok yang dibuka sebelah kanan enggak sebelah kiri? Itu Buddha panyati. Apa kalau dibuka sebelah kiri itu kejahatan? Tidak juga, tetapi itu kesepakatan bersama. Kenapa kok gundul? Kalau biku gondrong gitu apa ya jahat? Ya tidak jahat, tapi itu sudah kesepakatan bersama. Kalau dilanggar bagaimana? Ya tidak harmoni. 1-2 orang yang nyeleneh itu nanti dikucilkan. Enggak ada kerukunan, enggak ada kebersamaan. Oh banyak sekali panyati sila ini, banyak sekali. Aturan di masyarakat, undang-undang, segala macam. Tata cara, termasuk tata cara undang-undang negara. Semuanya bertujuan untuk hidup harmoni dan rukun. Sehingga kotoran batin itu tidak mendapatkan kesempatan seenaknya sendiri. Contoh yang paling gampang traffic light. Merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati, bakale mau berhenti. Seluruh dunia. Loh kok bisa seluruh dunia Bante? Apa semua kitab suci menulis itu? Semua kitab suci tidak menulis itu. Tapi seluruh dunia sudah tahu abang berhenti, hijau jalan, kuning rodo cepet. Sebentar lagi abang, abang luweh cepet. Lah kalau nanti dari kanan kiri jalan, kan yang dapat masalah saya Bante, tidak. Kalau dari kanan kiri itu nanti sudah jalan, Anda di tengah ditabrak, lah itu empat penjuru bisa macet. Yang mau cepat-cepat ke rumah sakit, cepat-cepat ke kantor, bisa timbul masalah semua. Paticca samuppada, rentetan masalahnya banyak sekali. Karena Anda tidak mengikuti sila yang dibuat manusia, bukan yang ada di kitab suci. Tidak ada di agama itu. Tapi penting sekali. Bante kalau dibuat sesama manusia, bukan kitab suci, kita ubah sendiri bagaimana Bante? Hijau berhenti, kuning hati-hati, merah jalan. Ya seluruh dunia harus diakurkan dulu. Anda tidak bisa mengubah sendiri, tidak bisa. Kalau Anda mengubah sendiri itu keserakahan, kebencian, keakuan yang keluar. Aku mau kok mengubah sendiri. Kenapa nggak bisa diubah sendiri? Wong itu hakku, bukan dosa, bukan berbuat jahat, ya, tetapi akan menimbulkan keonaran. Di rumah tangga juga ada begitu. Anak-anak pulang paling lambat jam 10, Sabtu malam Minggu jam 11. Lah nanti kalau ada anaknya yang pulang jam 3, jam 4 pagi, timbul masalah di keluarga itu. Apalagi kalau dia punya kakak, punya adik. Pak, Bu, lah itu kok dibiarkan kakak itu pulang jam 2, jam 3 enggak ditegur, dibiarkan. Saya tidak boleh. Lalu kakaknya, ya udahlah kalau pulang jam 2, jam 3 enggak boleh, pulang pagi. Nah, lebih-lebih lagi. Semua ada aturan. Dhamma kelas mulai jam 7 ya, saya berusaha untuk semaksimal mungkin datang tidak terlambat. Hari ini agak macet. Kalau misalnya saya datang baru jam 8 kurang 10 menit, gimana ini? Kami ini menunggu sudah 6:30. Di wihara dulu ada anekdot begini. Saya tidak senang kebaktian ini, saya tidak senang baca parita apalah. Saya senangnya meditasi, saya datang pas meditasi. Saya bisa niteni. Saya meditasi ya nggak senang, saya senangnya ceramah khotbah. Saya datang pas kalau khotbah. Ada yang lain, kalau saya datang pas bubar. Loh kenapa? Oh karena ada nyamian loh. Ada mami itu makan minum. Wah, saya datang kalau dhamma kelas pas bubar saya datang.
Kalau Anda mau datang ya datanglah. Tepat waktu. Kalau tidak datang, tidak bisa tepat waktu, lebih baik tidak datang. Itu salah satu yang membawa kemajuan juga. Saya pernah ke Jepang waktu itu. Di Jepang itu ada kesepakatan tidak tertulis. Orang boleh menunggu paling banyak 3 menit. 3 menit yang ditunggu tidak datang, siapapun, orang penting tidak penting ditinggal. Kami pernah janjian di stasiun yang ramai sekali. Dari mana itu? Fukuoka mau ke Osaka. Kereta apinya itu jalannya di bawah laut. Besok ketemu di sini ya, jam 5 di tempat ini. Saya tanya pada guide saya itu mahasiswa Indonesia yang kuliah S3 di sana. Nyambi jadi guide. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Bisa Bante, tepat jam 5 tepat. Kita boleh menunggu 3 menit. Dan dia akan menunggu kita 3 menit. Itu sudah jadi kesepakatan seluruh negara. 3 menit tidak datang, tinggal. Tidak peduli. Nah, itu membawa keharmonian. Jangan buang sampah. Oh, di Jepang pernah ada pertandingan sepak bola di Abu Dhabi. Kesebelasannya itu kalah. Penggembiranya, teman-temannya yang datang dari Jepang itu menguti sampah itu. Membawa kantong. Kesebelasannya kalah. Lah itu di luar negeri Bante, kalau di negaranya, di negaranya dia lebih-lebih lagi. Kalau di Indonesia bagaimana? Kesebelasannya kalah, meja, kursi, lempar-lempar, jendela, pintu hancur, kendak peduli. Negara nanti akan mengganti. Lah itu jadi kebiasaan. Bagaimana stop itu ya Bante? Ya harus di stop. Dengan kekuatan. Saya pernah diomongi psikolog. Bante ceramah-ceramah, damaklah segala macam ini tidak begitu berguna. Loh, kenapa? Nah, yang mendengari sudah tua-tua. Kalau Bante mau mengubah orang, ya Bante harus bikin seperti sekolah putra bangsa itu. Karena ya tidak semua setuju sih. Dalam pandangan psikologi modern, kalau orang sudah lewat umur 25, susah diubah. Iya, lalu buat apa ya? Dhamma kelas ini buat apa? Yang buang sampah ya buang sampah, yang nelat ya nelat, yang ngomongnya karu-karuan ya tetap saja. Kecuali diancam, tidak ikut hukum, pukul atau tembak. Itu pun nurut tidak lama. Karena habit itu upadana, kelengketan atas kenikmatan yang buruk-buruk itu sudah berapa puluh tahun. Karena itu kalau mau berubah mumpung belum 25. Kalau sudah 25, aduh wis kaset. Sulit berubah. Ya. Masuk tempat ibadah, masuk wihara, lepas sendal. Itu panyati sila. Karena masuk tempat ibadah yang lain tidak lepas sendal. Kalau masuk tempat ibadah yang lain, pakai sepatu yang bagus. Nganggo sandal japit malu. Apalagi masuk tempat ibadah yang biasa pakai sepatu itu kita ikut masuk karena ada undangan perayaan atau apa. Kita lepas sandal, lepas sepatu sendiri di depan pintu. Nanti sak gedung itu iki penghinaan, nyeker iki penghinaan. Tidak sama. Di sana tempat ibadah juga pakai sepatu yang bagus, pakai sandal itu tidak lazim, apalagi nyeker. Di wihara lepas alas kaki, meskipun duduk di kursi, apalagi bersila. Itu panyati. Kalau tidak diikuti, ya jadi turbulence, jadi masalah, tidak harmoni, tidak rukun. Iki kok aneh dewi. Banyak sekali. Jadi panyati sila yang dibuat itu perlu Bante, sangat perlu. Kalau tidak ada itu bagaimana? Mlebu sekolah sak karepmu, jam piro sak karepmu.
Sing penting ora nyolong, ora mateni, ora nyiksa. Ora omong yang ora karu-karuan. Aku mlebu jam 11 boleh, mlebu jam 8 boleh. Ya. Tidak bisa. Minggu libur. Ya karena seluruh dunia hari Minggu libur. Kalau Anda mau masuk sendiri di luar negeri tidak ada yang layani. Lalu Sabtu libur. Loh, kita ini di Indonesia ini penganut Yahudi hampir sedikit, hampir tidak ada. Yang hari Sabat, hari Sabtu libur itu kan hanya penganut Yahudi. Lah kok Sabtu kita melu libur? Libur ya Jumat, karena mayoritas umat Islam, Muslim. Jadi Minggu boleh libur, kalau Sabtu mau libur, Jumat ya libur. Waduh. Jadi hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Buddha mencapai pencerahan ini hari Rebo, Buddhawara. Umat Buddha Rebo harus libur. Waduh, Rebo libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Kari Selasa loh, Selasa itu selo. Selasa libur, jadi masuk hanya Senin tok. Bagaimana negara ini bisa maju? Oh, apa pegawai negeri masuk hanya Senin? Apa itu semua yang toko-toko juga bukannya hanya Senin, semuanya libur. Ya harus ada kesepakatan. Sabtu libur atau tidak? Seminggu 5 hari atau 6 hari? Dan kesepakatan itu kesepakatan bareng. Tidak bisa dibuat 1-2 orang dupeh kuoso. Nanti kayak di Pati itu. Jadi rame itu juga Sabtu mau diliburkan itu ya jadi rame. Apalagi kalau nanti iya apa itu tinggal sekolah ya. Sekolah SD. Apalagi nanti kalau bupatinya umat Buddha ya Rebo libur gitu. Wah bagus ini. Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak bisa. Panyati sila harus kesepakatan bersama. Dan ditaati bersama. Kalau ada yang tidak menaati, ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya tidak jalan. Para biku juga ada hukumnya. Kalau para biku pakai jubah terbuka sebelah kiri. Atau misalnya sore-sore di Theravada ini makan. Oh ada pelanggarannya, ada hukumnya. Meskipun ada pelanggaran yang fatal. Tidak bisa diperbaiki, ada pelanggaran yang bisa diperbaiki. Ya kalau undang-undangnya neritik, peraturannya itu jelimet, bagus. Ada pelanggaran didiamkan ya. Sama seperti tidak ada peraturan. Nah, yang melanggar tidak ada tindakan, tidak ada teguran, ya nanti semua melanggar. Nah, sekarang saya mau menguraikan sedikit tentang Pancasila. Pancasila ini pakati sila, bukan panyati. Tidak dibuat oleh manusia. Yang membuat siapa? Alami. Siapa sih yang mau dibunuh, disakiti? Siapa sih yang mau barangnya diambil, tidak pamit? Siapa sih yang mau dibohongi? Tetapi 5 sila ini ada yang pasif, ada yang aktif. Ada buku yang menyebutkan Pancasila ini ada yang negatif, ada yang positif. Tetapi saya tidak menggunakan kalimat itu. Masa sila negatif? Sila yang pasif itu tidak membunuh, tidak menyakiti. Yang aktif apa Bante? Bukan hanya tidak membunuh, cinta kasih, kasih sayang. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita. Tidak hanya, pokoknya aku ora mateni ya, aku ora menyakiti kok. Kok harapmu, harap susah, harap sengsara, harap loro karepmu. Pokoknya yang gawe loro bukan saya, yang membunuh bukan saya. Kok harapmu. Tidak begitu. Anda tidak membunuh, Anda tidak menyakiti, itu pasif. Aktifnya berusahalah membantu mereka, berusahalah menolong mereka. Apa ini ajaran Buddha tok toh? Tidak. Anda mengatakan begini semua orang akan setuju.
Nggak usah dikasih embel-embel. Ini loh ajaran Buddha yang hebat. Nggak usah. Dikasih tahu begitu malah nggak mau dengar nanti. Ini ajaran yang baik. Cukup begitu aja. Jangan membunuh, jangan menyakiti. Tidak hanya itu, kalau bisa menolong, membantu mereka yang menderita. Yang kedua, jangan mencuri. Tidak hanya aku tidak mencuri. Tidak hanya itu. Kalau bisa ya berdana. Memberi bantuan kepada mereka yang menderita, kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Iya Bante, tidak nyolong lah. Loh, tidak mencuri itu bukan persoalan tidak nyolong loh. Korupsi-korupsi itu mencuri besar-besaran. Urusan agama, urusan apa, urusan tambang. Bukan hanya urusan tambang, urusan perdagangan. Urusan agama juga bisa dikorupsi. Ratusan juta. Itu mencuri. Dan itu dimulai dari kecil. Dari anak-anak, dari mereka TK, SD. Harus dibiasakan untuk jujur. Tidak hanya tidak mencuri, tetapi jujurlah dan mau menolong. Yang ketiga, setia. Kalau punya pasangan, ya setialah. Jangan tidak setia. Tidak hanya tidak selingkuh, tetapi juga saling mencintai, saling menolong, saling melengkapi. Kan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Yang keempat, musyawadah itu bohong. Tetapi musyawadah itu kalau dijelentrehke punya keturunan, punya anggota 4. Berbohong itu mengatakan tidak benar. Tidak merugikan sih, tetapi dia mengatakan yang tidak benar. Umurnya Anda berapa? Umurnya misalnya 25, lalu dia bilang, oh saya 23. Yang tanya juga tidak ada kepentingan mau ngelamar, mau apa, tidak ada. Tapi sekadar dia nggak bicara yang benar, itu bohong. Tetapi juga bohong yang berdampak menjelekan orang lain. Oh dia itu suka mencuri loh. Dia dulu kerja di tempat saya, kemudian dia keluar, dia mencuri banyak. Padahal tidak. Nah itu fitnah. Bohong yang menyatakan orang lain jelek, tapi tidak. Kemudian mengolok-olok, bullying. Nah ini di sekolah-sekolah ini bullying. Saya pernah mengatakan orang tua juga suka membuli anaknya. Masa Bante orang tua ibunya sendiri membuli anaknya? Iya. Ya coba kalau anaknya ada 2. Ini loh. Ini uteke ini dedel. Diajari ora iso-iso. Nek iki rada encer. Apa itu tidak membuli? Dan kata-kata itu akan diingat sampai nanti dewasa nanti. Ia yang punya gereja. Aku harus membuktikan kepada mami, papa, ibuku, bapakku, aku tidak dedel. Maju. Besok kalau aku maju, ya mau ngeleh-ngeleh ya malu juga ya. Tetapi ada yang tidak punya gereja begitu. Wah mama, ibu mengatakan aku dedel. Hati-hati loh itu. Kalau sering dikatakan itu bisa menjadi mantra loh. Nanti bisa dedel sungguhan itu anaknya itu. Kenapa tidak menggunakan kalimat yang lain? Sebetulnya kalau dia mau usaha tambah sedikit lagi, dia bisa maju. Dia bisa maju lebih baik dari adiknya. Jangan menggunakan kata dedel, ini uteke, no ngendi, no dengkul apa. Mbok jangan menggunakan kalimat itu. Itu nanti diingat. Dan yang mengucapkan itu ibunya sendiri. Apa itu tidak membuli? Membuli anaknya sendiri. Gunakan kalimat yang positif. Banyak kok kita mempunyai kalimat yang positif. Sang Buddha berkali-kali mengatakan, ucapkan kata-kata yang benar. Tidak sekadar benar, berguna.
Dan gunakan kata-kata kalimat yang baik. Oh, Sang Buddha mengucapkan itu. Banyak sekali, hanya saya tidak ingat. Di Anguttara Nikaya ada, di Sutta Nipata banyak juga. Lalu misalnya, ada orang ulang tahun, atau ada orang menikah. Ya, selamat ya. Semoga kamu panjang umur, sehat. Loh, kenapa mengucapkan begitu, Bante? Lah kalau orang panjang umur sehat kan dia bisa berbuat baik lebih panjang. Lebih banyak. Kan tidak wajar toh kalau orang ulang tahun. Ingat ya, kamu nanti bisa mati loh. Ya benar. Tetapi harus ingat, Sang Buddha itu mengajarkan Brahma Wihara itu metta dulu loh. Cinta kasih dulu. Lalu karuna. Kalau teman kita itu ada kesulitan, apa yang bisa kita tolong? Lalu mudita. Mudita itu kalau dia berhasil kita senang. Baru terakhir UPK. Kalau dia misalnya sakit tidak bisa sembuh atau tidak ada jalan lain, ya sudahlah, terima. Kamu harus terima perubahan. Memang kita semua mengalami perubahan. Tapi tidak ujuk-ujuk UPK. Kalau ujuk-ujuk UPK ya nanti waktu menikah, terima karmamu lo ya, yang buruk atau yang baik. Ya itu UPK dulu. Dan kalau UPK dulu kita bisa dingin nanti. Ada orang sakit, ada orang kesulitan. Salah sopo, salah dewe, karmane berbuat dewe. Ora usah wae dewe nulung. Yang penting saya tidak nyakiti dia. Nah itu UPK-nya maju dulu. Padahal Brahma Wihara itu metta dulu. Kenal, tidak dikenal manusia atau bukan, kita anggap semuanya metta. Mitra, sahabat. Nah kalau sahabat kita itu ada kesulitan, ada sakit, karuna, apa ya yang bisa saya tolong? Kalau saya tidak bisa menolong langsung ya, semoga dia lekas sembuh, semoga dia bisa lebih baik. Kalau dia betul-betul bisa sembuh, bisa berubah sifatnya, bisa maju, saya melu, senang saya, mudita. Kalau bahasa Pali sadu, saya ikut bahagia. Kalau sudah ditolong, sudah dikasih nasihat, sudah dibantu, ora bisa maju, memang uteke. Baru UPK. Kamu memetik akibat karmamu sendiri, perbuatanmu sendiri, tanggung jawabmu. Aku sudah tidak bisa bantu lagi, tidak apa-apa. Tanggung jawabmu sendiri. Tetapi tidak didoakan jelek. Kalau yang biasa kebaktian karania meta sutato, biaro sana patika sanya nanya manya saduka mijaya. Meskipun Anda sengit sekali, jangan karena marah atau benci mengharap orang lain celaka. Jadi sebetulnya ya Sang Buddha sudah kompromi. Saya benci sama dia, Bante. Saya sengit sama dia. Ya sudahlah, excuse ya. Saya marah sama dia. Jangan mengharap dia celaka. Orang selamat kayak itu ya. Pendek umur itu. Loh nanti yang jahat siapa toh? Yang jahat ya yang mengharapkan jelek itu. Yang diharapkan jelek itu belum tentu dengar kok. Mungkin lagi minum-minum kopi, lagi apa. Kita yang songit itu menambah kebencian. Loh ini ajaran untuk semua umat beragama loh. Tidak hanya baik untuk umat Buddha saja. Nah kalau kita benci itu yang mengisi kebencian siapa toh? Yang mengisi kebencian ya kita. Yang desaini kebencian kita sendiri. Ada peribahasa toh. Kalau Anda sangat benci, dendam kepada orang lain, seperti Anda minum racun dengan tujuan membunuh orang lain. Bisa? Anda yang minum racun, tapi tujuannya biar orang lain mati keracunan. Tapi yang minum racun Anda, ya Anda yang mati sendiri. Oleh karena itu berusaha
berbicara tidak hanya berbohong, tidak hanya fitnah, tidak hanya bullying, tidak hanya gosip, tetapi juga berbicaralah yang benar. Tidak hanya benar, berguna. Nah, tumbak cucuan itu benar. Ngerti tumbak cucuan ya? Oh, kemarin kamu dirasani itu loh. Benar itu, tapi tidak berguna. Dan Sang Buddha menambahkan satu lagi, gunakan kalimat yang baik dan tepat waktu. Kalau orang tidak siap mendengar dhamma, tidak siap mendengar nasihat, ya kita cerita dhamma sampai bahasa Jawa munduk muroh ya, ora ana gunane. Psikolog mengatakan, Bante dhamma kelas itu yang tidak ada gunanya loh. Waduh. Nah yang mendengar itu sudah lebih 25 semua. Waduh. Bante harus masuk sekolah itu loh. Ya TK, SD, SMP, SMA itu berguna itu sebelum 25. Sudah 25 ora iso diubah. Waduh. Ndak putus asa saya. Terus saja saya. Biarlah. Meskipun tidak berubah sekarang ya suatu ketika kalau kebentur nanti ya. Kebentur peristiwa yang pahit sekali. Yang sampai klepek-klepek nanti mungkin mendengar urean-urean ini 1-2 kalimat mungkin akan diingat. Mungkin. Ya. Saya tidak mundur. Meskipun dikatakan tidak ada gunanya dia tidak mundur. Ya. Lalu yang kelima tidak minum minuman keras. Nah ini ada masalah sedikit. Ada 10 kejahatan. Bahasa Pali akusala karma. Tapi minum-minuman keras tidak termasuk di situ. Oh, kalau gitu wine minum-minuman keras bukan berbuat jahat. Bukan. Kalau begitu boleh. Kok dimasukkan di Pancasila yang paling bawah? Berarti itu paling rendah, paling berat itu membunuh, mencuri, selingkuh, berbohong, paling rendah itu minum-minuman keras. Memang bukan akusala karma. Akusala karma itu kejahatan. Tetapi bahasa Pali papa karma. Papa itu buruk. Bahasa Jawa kan ada toh popo cintroko, buruk. Lah ini uang saya sendiri Bante, hasil kerja saya. Saya minum minuman keras. Jahatnya apa? Tidak mencuri. Hanya 1-2 sendok, 1-2 seloki. Ya tidak jahat, tapi itu buruk. Kalau itu jadi ketagihan, oh Anda bisa cerita macam-macam. Rahasia-rahasia di rumah tangga semua cerita, kayak bisa mencuri, bisa ngapusi karena ketagihan minuman keras. Tapi ada anekdot. Yang buruk-buruk diceritakan semua, tidak ada rem karena mabuk wine. Kalau mabuk yang satu itu, wah benar tidak tahu itu, mungkin ngapusi juga. Nanti kamu bisa naik di surga Tawatingsa. Di sana itu ada istana-istana lebih tinggi Tawatingsa itu Tusita. Bener apa ini? Ini sudah mabuk agama ini. Nah, mabuk itu buruk. Karena bisa narik yang lain. Berbohong, mencuri, ngapusi. Buruk itu lama-lama menjadi jahat. Menjadi perbuatan jahat. Tetapi kalau minuman keras itu arak sedikit, biasanya obat-obatan tradisional itu dicampur dengan minuman keras. Baik untuk obat luar, untuk diminum, dicampur abu harika, itu tidak termasuk buruk. Karena tujuannya bukan untuk kenikmatan, untuk obat, mengobati penyakit. Kalau sakit diobati sembuh, umurnya bisa bertambah, dia bisa berbuat baik lebih panjang, latihan lebih panjang, lebih luas. Selesai urean saya akan mengakhiri dengan begini. Kalau Anda mempunyai pengendalian diri dengan baik, menjaga sila dengan baik,
Kotoran batin yang kasar-kasar dipapras. Tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak selingkuh sebisa-bisanya. Nanti kalau Anda kepingin meditasi, meditasi Anda bisa maju. Kalau perilaku Anda nggak karu-karuan, kotoran batin yang kasar-kasar, serakah, benci, kesombongan diumbar, meditasi nggak bisa maju. Sebaliknya, kalau meditasi Anda maju, sila Anda, perilaku Anda, ucapan dan perbuatan Anda juga otomatis ikut baik. Loh kok bisa Bante? Lah bisa, wong ucapan dan perbuatan itu datangnya dari pikiran. Apa saja yang Anda mau lakukan itu datang dari pikiran. Nanti selesai Dhamma kelas ini Anda kemana itu sudah dipikir sekarang. Aku kupat tahu dulu. Baru nanti pulang ke rumah. Itu sudah dipikir di sini. Semua yang kita lakukan itu datang dari pikiran kita. Maka kalau pikiran Anda mulai bersih, caranya dengan meditasi, tidak ada cara lain. Baca parita, mendengar khotbah sampai hafal. Iya, berkurang sedikit. Tidak bisa bersih. Kalau Anda mau meditasi meskipun sebisa-bisanya, paling tidak sehari duduk 1 kali, untuk berumah tangga ya 15 menit cukup, tidak usah 1 jam, setengah jam. Kemudian menjaga kesadaran, menyadari apa yang timbul pada perasaan, pada pikirannya, silanya otomatis baik. Ada cerita, seorang ibu suaminya sudah meninggal. Dia rajin, dia bukan Buddhis awalnya. Tapi saya tidak boleh cerita agama apa. Dia rajin meditasi. Baik zaman Pak Udoyo dulu, dilanjutkan dengan Bante Tita Yanyo, sekarang Bante Santacito. Anaknya 2. Yang laki-laki sudah hampir lulus SMA, yang 2 SD kelas 5. Nah, suatu ketika dia datang ke Mendut minta waktu khusus. Tujuannya apa? Minta wisuda upasika. Saya bilang apa perlu ibu? Ibu sudah menerima Buddha Dhamma Sangha. Buddha sebagai guru, Dhamma sebagai ajaran, para biku sebagai penerus ajaran. Ibu mengerti sekali anicca, dukkha, anatta, ketuhanan Buddhis, mengerti sekali. Apa perlu wisuda upasika? Itu kan formalitas. Kalau ibu minta nama, ya saya kasih nama sekarang, nggak usah pakai upacara-upacaranan. Perlu Bante, supaya saya tidak menjadi the hidden Buddhist. Umat Buddha sembunyi-sembunyi, saya terang-terangan, saya umat Buddha. Juga untuk anak-anak saya. Baiklah. Kalau ibu mau begitu saya beri waktu. Karena saya masih sibuk ini harus ke Jakarta kemana-mana. Ya. Tetapi Bante, anak saya 2. Yang besar ini tetap agama semula. Oh ya ibu, ibu jangan tarik-tarik loh. Yang penting dia menjadi baik. Dan tidak menjelekkan agama yang lain. Oh ya Bante. Tapi anak saya yang kecil baru kelas 5 SD. Mau ikut wisuda upasaka. Loh. Anak SD kelas 5. Apa dia ikut-ikutan? Saya mau tahu. Saya tanya, loh, kamu mau ikut baptis Buddha? Oh, sudah upasaka ya. Saya ikut ibu. Kenapa kamu ikut ibu? Iya Bante, ibu itu senang meditasi. Senang ajaran Buddha. Lalu dulu enggak begitu Bante. Ya dulu ibu meditasi enggak banyak kayak sekarang. Lah sekarang ibu banyak meditasi. Ya memang dia setiap ada meditasi di Mendut bulan Maret, September, Desember selalu ikut. Kecuali ada acara. Ibu enggak emosi lagi, enggak emosian lagi sekarang. Baik ibu. Ibu baik Bante, enggak emosian. Cinta sama anak-anaknya.
Itu ukuran manfaat meditasi. Kalau Anda mau mendeteksi, mengukur orang meditasi itu ukurannya apa toh? Emosinya. Ya tidak seperti dulu, nggak ngamuk-ngamuk, nggak emosian seperti dulu. Lah anaknya seneng. Itu ibunya nggak bisa khotbah, nggak bisa ceramah, apalagi anak SD kelas 5. Nggak akan dikasih YouTube ini loh, dengar ini ya, tidak. Tapi dia lihat ibunya, nggak emosian, sayang sama anak-anak semua, nggak seperti waktu saya masih dulu masih TK masuk SD. Ibu baik, ibu nggak emosi. Nah, padahal ibu praktek meditasi itu ya untuk dia. Dia bukan aku tak meditasi, belajar praktek agama Buddha ben dadi contoh kanggo anak-anakku, tidak. Kalau Anda praktek dhamma untuk contoh yang lain seperti pencitraan, hanya baik kalau ditonton yang sama yang lain. Nek ora ditonton ya balik asli nih. Tidak. Saya meditasi, saya menjaga diri, saya tidak berbuat buruk. Memang saya perlu itu. Karena keburukan itu membawa masalah. Menghancurkan saya. Saya perlu itu. Gini dicontoh oleh orang lain, syukurlah. Kalau dicontoh oleh teman saya, famili saya, adik saya, anak-anak saya, mencontoh apa yang saya lakukan, silahkan, syukurlah. Tapi saya melakukan yang baik-baik ini bukan untuk orang lain kok, untuk saya. Saya tidak melakukan ini untuk orang lain, untuk saya. Untuk saya dan otomatis ya untuk orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri toh. Paling tidak kita punya keluarga, punya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kita. Tepat janji tidak, kalau utang bayar ora. Omongannya carcor apa baik, suka menolong atau suka minta bantuan, tapi jarang-jarang nolong. Itu kan semua akan diperhatikan. Nah sekarang yang terakhir. Kalau Anda berusaha berperilaku baik, menjaga sila, syukur menambah kebaikan. Lalu Anda melihat orang lain tidak baik, korupsi, suka mencuri, memaki-maki, nyebarkan cerita yang tidak karu-karuan dan lain-lain. Anda boleh tidak senang perilakunya itu, tapi jangan membenci dia. Kalau Anda membenci dia, aku luwih apik, aku luwih hati-hati, aku luwih pengendalian diri. Saenake dhewe. Nanti kebenciannya bertambah. Apa gunanya kalau kebencian bertambah? Anda tidak berbuat jahat. Anda tidak melakukan yang buruk, tapi kebencian Anda bertambah. Melihat orang yang buruk. Lah orang yang buruk itu di sekeliling kita banyak. Kadang-kadang kita sendiri juga buruk. Jangan membenci orang buruk. Mereka juga ingin bahagia kok. Tidak ingin buruk juga. Hanya mungkin untuk membuang yang buruk itu sudah di atas 25. Jadi sulit. Jadi sulit. Padahal juga kepengen membuang yang buruk itu. Karena yang buruk itu membawa masalah. Saya ingat dulu waktu kita Waisak di Jakarta. Itu Pak Kwe Kiangi selalu datang. Sekalian menghargai beliau. Beliau sudah baru saja meninggal. Buddhis beliau. Waktu wakil ketua MPR jadi menterinya Gus Dur itu penyumpahannya secara agama Buddha didampingi biku. Tapi beliau tidak menunjukkan kalau beliau Buddhis. Suatu ketika dan beliau kalau datang di Wesak diminta menyambut. Beliau menyambut. Beliau mengatakan Bung Karno itu tidak senang
Belanda, orang Barat itu menjajah, mengambil kekayaan kita, menjadi penguasa di tanah air ini. Bung Karno tidak senang. Tapi Bung Karno itu punya teman-teman orang Belanda banyak. Bersahabat dengan orang Belanda, belajar dari orang Belanda. Karena tidak semua buruk. Yang buruk itu nafsu menjajah, menguasai itu. Jadi kalau tidak senang dengan perilakunya, jangan membenci orangnya. Kehilangan pengetahuan nanti Anda. Orang itu tidak 1000% buruk semua. Ada baiknya. Tapi beliau menambahkan, itu Bung Karno. Kalau saya nggak senang perilakunya, ya nggak senang orangnya. Mari kita mulai mengendalikan diri. Apalagi yang belum 25. Kesempatan berubah banyak. Bu Ante bagaimana taunya kekurangan saya? Ya Kalyana Mitra. Kalyana Mitra itu sahabat dekat. Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin kenalan, mungkin adik, mungkin sepupu. Apa to aku iki sing eleki apa. Dan kita ya jangan tersinggung. Oh iya. Kamu tidak tepat janji. Kalau janji meskipun bukan persoalan hutang, molor. Ini diperbaiki. Dan kalau sudah biasa begitu seperti di Jepang itu, semua orang Jepang lahir sudah langsung dididik tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Hemat. Hemat air, hemat listrik. Kalau Anda di rumahnya, di kantor, di mana meskipun bukan listrik Anda, listrik ini tidak ada gunanya sih. Siang-siang kok belum dimatikan, Anda harus matikan. Bante, berbuat begitu itu untungnya apa toh? Kan hanya listrik 1, 2 menyala juga bayarnya podo. Bukan perkara materi, itu baik untuk moral, untuk mental Anda. Kebiasaan mematikan listrik yang tidak berguna. Kemudian menggunakan air. Kalau kita jalan, kalau saya biasa jalan, kericik. Ada orang tidak ini? Tidak ada orang. Kamar mandinya terkunci. Saya mengatakan, gitu Hadi itu kamar mandi itu kericik. Kalau satu malam itu air yang terbuang berapa itu? Oh nggih Bante. Ya kalau tidak terbiasa begitu, alah kericik paling saember. Ya mbayar ya padha wae, ora beda banget. Iya tapi mendidik moral kita sendiri. Saya pernah mendengar dari Tresno Solo. Dia kan kerja di ATMI toh. Sekarang dia S2, S2-nya ITB lagi. Disekolahkan oleh ATMI, Akademi Teknik Mesin. Dia kuliah di sana, lulus di sana, lalu S1, lalu dibiayai oleh ATMI di ITB. Sekarang dia menjadi dosen. ATMI itu lulusannya sangat dihargai di mana-mana. Yayasan Katolik. Pelopornya itu seorang pastor. Bante Romo, saya lupa namanya. Romo itu setiap sore jalan keliling workshop itu, keliling gudang itu. Kalau ada air kericik, Romo itu tahu. Wah itu air itu kericik. Sampai waktu meninggal sebelum dikremasi itu, sebelum dikebumikan itu jenazahnya diputarkan di bengkelnya itu. Tapi memang ya ATMI itu, lulusan ATMI itu dikenal. Lulusan ATMI itu dihargai di mana-mana, itu bagus sekali ya. Ya harus dimulai dari yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil diabaikan ya nanti ya termasuk korupsi segala macam itu. Kalau dari yang kecil-kecil diabaikan ya nanti pangkatnya makin besar, kekuasaannya makin banyak, kesempatan makin luas, niatnya makin besar. Tapi kalau niatnya itu sudah tidak ada, terbiasa mengendalikan diri, menjaga diri ya, makin lama ya makin baik. Terima kasih.
Masih bisa tanya jawab kan, Bante? 10 menit. Karma kan dari kita sendiri. Itu teman saya anaknya melahirkan anak dari lahir sakit-sakitan terus. Yang saya tanyakan itu karmanya bapaknya apa anaknya itu? Dua-duanya. Anak, silahkan duduk. Anaknya itu sejak lahir sakit-sakitan atau mungkin cacat. Kalau cacat, dia berbuat baik seperti apapun tidak bisa menjadi normal. Mungkin kakinya, mungkin penglihatannya dan lain-lain. Akibat dari perbuatannya yang lampau. Jadi sang anak ngunduh karmanya sendiri yang lampau. Karma yang buruk, karena karma itu ada yang baik loh. Saya memberikan khotbah, memberikan ceramah, Anda mendengarkan damai. Ini membuat karma ini loh. Buat karma baik. Iya, karma baik. Ya karena saya sering mendengar ya seseorang misalnya suka berbuat baik, suka menolong, lalu tiba-tiba kemudian kena fitnah. Tetapi dia juga dulu pernah melakukan begitu. Lalu masyarakat bilang, nah kena karma dia, kena karma. Iya, kena akibat karma yang buruk. Tapi kalau Anda buka usaha dalam waktu yang singkat sudah maju, makmur, maju, berkembang, itu kena karma juga toh. Karma baik berbuah. Nah sekarang yang tidak mengerti termasuk umat Buddha, karma itu dianggap seperti kutukan, hukuman, kena karma dia, kena karma dia. Yang baru-baru ini saya mendengar mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan waktu Tom Lembong divonis itu bukan dibebaskan, Anies Baswedan mengatakan nanti yang menzolimi Tom Lembong itu kena karma. Lah waktu Tom Lembong dibebaskan kok enggak bilang, lah itu kena karma Tom Lembong. Ya kena karma baik toh. Dia tidak jadi dihukum. Nah karma itu harus diluruskan. Ada juga film karma. Ada juga video karma. Isinya itu. Berbuat buruk, lalu mendapatkan hukuman, dapatkan kutukan, kena karma dia, kena karma. Lah yang maju-maju yang berhasil kok tidak disebut kena karma. Itu juga akibat dari karma. Nah, anak yang sakit atau yang cacat itu sejak lahir, dia memetik akibat karmanya. Tapi sang ayah, sang ibu yang merasa susah, banyak masalah karena anaknya tidak bisa normal, ya. Ayah ibunya juga sedang memetik karma buruknya. Jadi ayah ibunya memetik karma buruknya dari perbuatannya sendiri, anaknya memetik karma buruknya dari perbuatannya sendiri. Supaya sang anak ini karmanya matang, dia lahir di keluarga itu karena cocok dengan karma ayah ibunya. Tidak mungkin dia lahir di keluarga yang ayah ibunya dalam tanda petik relatif baik, ora cocok. Tidak mungkin. Dia tidak akan menderita mendapatkan anak yang sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi keluarga ini cocok karena ini banyak berbuat yang buruk. Anak itu akan lahir di sini. Ini cocok ini. Gelombangnya cocok. Meskipun anak itu sendiri memetik karmanya sendiri. Jadi kalau Anda mempunyai orang tua yang baik, pengertian, memberikan perhatian, karma saya dulu mungkin baik. Bukannya mungkin pasti baik, dapat orang tua yang tidak kejam, tidak membuli saya. Tapi orang tua yang baik juga sedang membuat karma baik sendiri untuk hari depan dia. Begitu. Masing-masing bertanggung jawab atas karmanya sendiri-sendiri. Kita bagaimana? Kita harus karuna, membantu mereka yang menderita, yang sakit. Itu kesempatan kita berbuat baik. Bukan moro-moro karmamu. Aku ora marah-marahi, aku ora gawe susah, karmamu. Rasain. Tidak. Justru melihat penderitaan-penderitaan itu kesempatan kita untuk berbuat baik.
Kalau tidak ada yang menderita, saya pernah membaca apa itu Lao Tzu, Taoisme. Mengapa ada ajaran cinta kasih? Karena ada kekejaman. Kalau di dunia ini misalnya tidak ada kekejaman, nggak ada orang yang ngajarkan kita harus cinta kasih loh, kita harus menolong mereka, kita harus baik-baik kepada mereka. Karena apa? Karena tidak ada yang menderita, tidak ada yang kejam. Jadi ada ajaran yang baik-baik, ada ajaran menolonglah kamu, cinta kasih ya karena ada penderitaan, karena ada kejahatan. Ya mereka melakukan kejahatan itu urusan mereka, bukan kita yang menyuruh. Tetapi kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Untuk menolong mereka dengan materi, dengan nasihat dan sebagainya. Cukup ya, Mas Eko. Terima kasih. Sampai bertemu pada lain kesempatan. Terima kasih. Selamat berubah menjadi Meskipun sudah meskipun sampun langkung selangkung. Terima kasih Tapi Bante. itu hanya salah satu pandangan dari beberapa psikolog. Ada psikolog yang lain yang tidak begitu setuju. Ada lagi yang mengatakan tabula rasa itu anak di dalam kandungan sampai usia 5 tahun atau sampai usia 3 tahun. Sebelum 5 tahun apapun yang Anda berikan itu akan nemplek di sini. Tentang kebersihan, tentang menghargai yang lebih tua, tentang menjaga ucapan. Itu berikan sebelum 5 tahun. Itu tabula rasa itu seperti kertas putih. Belum ada noda, belum ada warna yang lain. Itu apa yang masuk di situ apa? Tapi ada yang lain tidak begitu setuju. Ya. Di Buddhis, iya sebetulnya sih tabula rasa dilihat dari hidup yang sekarang. Karena sampai 5 tahun dia belum banyak mengalami apa-apa. Belum ada trauma, belum ada depresi. Tetapi semua orang membawa karma yang lampau. Kalau tidak membawa karma yang lampau ya podo semua. Satu ayah, satu ibu diberi